Hello friends, welcome back to my YouTube channel Umi Day. Video kali ini akan sangat spesial karena aku mengajak teman-temanku dari D4 Statistika, mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Nah, seperti judul video, kali ini aku akan melakukan Q&A pada teman-teman dari D4 STIS. Nah, sebelum itu kita akan kenalan karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka kenalan. Kita mulai kenalan dari yang paling kiri. Halo guys, perkenalkan saya Yoga Prawira dari Padang, Sumatera Barat. Saya formasi di Pusat Aktif. Kenalin, nama aku Lintang Pertiwi, biasa dipanggil Lintang. Aku dari Jawa Tengah. Nanti insya Allah penempatan aku di Nusa Tenggara Timur. Halo guys, perkenalkan nama saya Valentino Putrilio. Saya biasa dipanggil Tino. Saya berasal dari Labuan Bajo, NTT. Dan penempatan saya nanti di Nusa Tenggara Timur juga. Next ke sesi Q&A. Yang pertama, susah nggak sih seleksi di Polstat STIS? Macam dulu ya. Dari suku dulu. Waduh. Oke, terima kasih Umi. Kalau dibilang susah sih enggak ya, karena dibanding timnas yang lain ya, tes ini emang sebentar gitu. Apa maksudnya tuh tahapannya sedikit gitu. Cuman faktanya saya kali tes gitu. Jadi sulit, tingkat kesulitan lumayan gitu. Ya, boleh disebutin nggak tahapannya itu apa aja? Oke. Yang pertama itu SKD ya. Sebagai PNS kan kita perlu tes SKD, semua PNS itu wajib. Terus yang kedua SKB. Nah, untuk di sini SKB itu ada matematika dan psikotes. Kalau tahun sebelumnya itu ada bahasa Inggris dan psikotesnya tidak ada itu. Terus yang ketiga ada kesehatan. Kesehatan itu ya semacam cuman tek kesehatannya, bukan basic itu. Sama mau nambahin, jadi sebelum SKD itu biasanya ada juga sales administrasi. Jadi teman-teman juga jangan jangan terlalu fokus ke yang jauh-jauh dulu, tapi di administrasi dimaksimalin dulu karena kalau misalnya administrasinya kurang itu juga bisa bikin teman-teman gugur gitu. Ya, betul banget. Oke, bisa kita next ke pertanyaan yang kedua ya. So culture di Jakarta dan di Polstat STIS. Aku nyebutin sebagian kecilnya aja kali ya. Di tempatku tuh kan ada yang namanya olahan dari tempe. Namanya mendoan. Jadi dia tuh digorengnya kan setengah matang gitu. Jadi kayak dimakan masih dalam keadaan setengah matang gitu, nggak full kering. Dan di sini tuh kebanyakan orang jualan namanya mendoan, tapi ternyata waktu aku beli tuh kering gitu kayak tempe goreng biasa. Jadi agak kayak loh, kok gini mendoan di sini gini gitu sih. Kalau udah makan, mungkin dari yang lain udah. Boleh ya. Kalau aku sih kan aku berasal dari Sumatera Barat. Kalau terutama itu masalah makanan ya. Kalau di Padang itu atau di Minang itu ternyata makanannya pedas. Terus kayak bergulai atau ada cabenya gitu. Nah di sini ini dari gulainya aja dia tuh udah kurang kental gitu nggak sih? Kayak cair. Iya. Kalau di sana itu full santan pertama lah istilahnya gitu. Kalau di sini itu campuran air. iya. Terus kalau masalah pedasnya, aku lihat di Jakarta ini makanannya itu selalu dikasih gula sedikit nggak sih? Ya kan? Iya. Mungkin dari makanan aja udah bersalah ini bagi aku. Kalau dari Tino gimana? Kalau dari aku sih sama sih kayak makanan itu. Bahkan di daerahku itu kalau makanan itu ikan sih makanan paling paling utamanya sih. Tapi di sini ayam mendapatkan ikan susah, jadi ya selalu ayam. Iya. Gitu sih. Selain makanan, apa lagi ya? Cuaca. Ya cuaca. Itu Nih, fun fact aja. Di Sumatera Barat itu, walaupun musim kemarau, dia itu tetap hujan. Apalagi musim hujan. Baik ya. Banjirnya itu sebentar karena kan kita tahu sendiri Sumatera itu ada pegunungan terus langsung mengalir ya kan. Kayak di sini lah istilahnya kan kampung gitu. Jadi malahan waktu aku pertama ke Jakarta sebulan itu nggak ada hujan di sini masalah. lama sekali Ini dalam waktu yang lama deh ya. Iya, aku sebulan aku patokin kemarin itu panas sekali gitu. Malah selalu itu. Ya, satu lagi. Kalau di daerah aku tuh mobil klakson, maksudnya kayak pokoknya mobil lewat klakson itu kan kayak nyuruh kita minggir. Kalau di sini tuh kayak klakson angkot-angkot tuh kayak ngajak kita untuk naik gitu loh. Oh, yang kayak sini
masalah perkuliahan di sini tuh mungkin yang agak shock karena aku kan dulu teknik, fakultas teknik. Kan kalau kami tuh walaupun teknik tapi sebenarnya kalau masalah akademik rada santai ya kalau dulu di fakultas di prodiku. Jadi kayak misal besok UAS 2 makul pun hari ini malam belum belajar pun kayak udah santai dan semuanya kayak hampir gitu. Sedangkan di sini misal UAS masih seminggu tuh kadang udah pada banyak yang belajar gitu. Jadi kayak sekali kamu lalai tuh teman-teman kamu yang lain tuh udah berprogres banyak gitu. Jadi kultur shocknya itu sih anak-anaknya. Kalau aku sih ya selain yang dibilangin sama dia, aku kan dari teknik juga ya. Selain yang disebut Linam tadi, mungkin masalah disiplin di sini ya. Sini ini kan terlalu ketat aja gitu. Apalagi ini bagian rambut ini sama ini. Jujur aku kalau di kampus lama itu sebulan 2 bulan baru 7 bulan. Kalau di sini gimana tuh? nggak ada. Apalagi di teknik itu tuh rambut aja boleh seperti ini. Kalau di sini kayaknya ini udah panjang kan? Iya. Ini tuh sih. Kadang cukup kumis itu butuh 1-2 hari itu. Mungkin Tino ada pengalaman? Kalau aku sih putusnya itu terkait materi sih. Kan aku angkatan 2023 nih. Oh ya, pengalaman. Kan biasanya kalau penjelasan materinya biasanya sebab itu bisa berminggu-minggu kan habisnya. Minimal sebenarnya nggak jadi satu pertemuan. Iya. Kan kalau masuk kuliah nih sebab Satu hari. Iya. Kaget. Itu sih. Ya sama sih. Next ya, sistem pembelajaran STIS itu ada kelas-kelas yang kita pilih atau tiap hari masuk sih? Nah, kalau di sini tuh sejauh yang aku tahu udah dipaketin langsung dari kampus, itu udah dibagi per kelas. Misal dalam satu tingkat pertama itu satu STIS 7 berapa orang, siapa aja itu dipaketin, dan itu bakal satu tingkat tuh satu kelasnya sama gitu. Jadi nggak bisa milih juga mau masuk hari apa gitu, karena udah dari kampus gitu. Kecuali kalau ada kayak perubahan jadwal, misal kayak awalnya hari Senin terus dipindah jadi hari Jumat, itu kemungkinan hari Seninnya kosong. Itu tergantung dosen kita ya. Iya, tergantung dosen. Ya. Mirip gitu kan. Iya, Ya, nah gitu. Nanti per kelasnya itu teman kita sama selama 1 tahun, terus mata kuliahnya sama gitu. Enaknya kita nggak perlu mikir kayak misal univ lainnya kayak kita harus 2 hari itu kan kayak Iya. Kadang ya udah ya, gitu. ini pengalaman aku ya. Waktu mengisi KRS gitu tuh 10 menit aja udah penuh gitu kelas-kelas yang dosennya yang hijab. Iya. Dan yang harinya enak, Iya. nggak penuh. Aku sering ngambilnya Senin sampai Rabu, dia liburnya panjang. Iya, benar. Nah, di sini nggak bisa kayaknya. Bisa. Saya pakai gitu lah. Oh iya, mau nambahin. Kuliahnya dari hari Senin sampai Jumat aja. Jam 7.20 sampai Jam 4. Oke, next ya. Anak STIS emang sesibuk itu ya? Kegiatannya di sekolah apa aja? Sebenarnya kalau misal sibuk itu relatif ya, karena sibuknya aku mungkin beda dari sibuknya Yogas, beda dari sibuknya beda dari sibuknya Tino gitu. Kalau kegiatan yang pengen aja tentunya sebagai mahasiswa belajar. Kita ada jam efektif Senin sampai Jumat yang sudah disampaikan dari pukul 7.20 sampai 4 sore itu untuk kuliah belajar. Dan selain itu juga ada yang kegiatan organisasi atau ormawa gitu, kayak misalnya ada SEMA, DPM gitu, terus juga ada UKM atau kegiatan lain gitu sih. Kalau aku sendiri untuk kesibukan saat ini tergabung dalam pengurus tingkat, jadi di sini ada yang namanya pengurus tingkat dari setiap tingkatannya, terus sama ada join ormawa, sama baru masuk juga pengumuman di UKM gitu. Emang sekarang ini kan baru buat masa rekrutmenan untuk UKM ya. Di Belum ke pengumuman. belum sibuk lah sekarang. Waktu ospek konsumnya sayur atau bukan? Hari servis enggak sih? Belum, nggak berani jawab lah. Kenapa? Iya, betul. Ya kalau aspek konsumnya intinya makanannya 4 sehat 5 sempurna lah. Emang ya? Sih, PKKM ya, PKKMB. Ya, 3KMB. Dan itu tuh makanannya harus habis, tentu harus habis. Kalau misalnya nggak habis, kita itu dapat hukuman. Waduh. Nah, dapat poin pelanggaran. Ya sih, ada positifnya juga. Kalau semisal kita nggak habisin, kita buang-buang makanan, gitu kan, mubazir. Jadi selagi kita dapat makanan sehat yang bisa bikin kita bertenaga dan juga bisa berkegiatan lagi,
kita juga harus habisin biar gak mubazir dan bisa dapat nafkah juga. Banyak habis ya, kita dibantu sama teman yang makannya banyak gitu. Jadi selain disiplin, kita saling tinggal rasa juga gitu. Kan ini juga kursa. Ya, itu lah. Oh ya, itu makannya kita buat sendiri ya, jadi kita bisa pilih. Kalau misalnya nggak suka sayur ini, ya boleh aja pilih sayur yang kamu suka. Gimana caranya ngobatin kangen ke keluarga? Kalau aku untuk mengobati rasa kangen keluarga itu mungkin ya banyak-banyak melakukan aktivitas sih biar nggak kepikiran. Bukan diri lah, Mau boleh lari. bukan diri lah. Iya, iya, mantap. Boleh ya, kebanyakannya aktivitasnya nonton YouTube sih. Aku di semester ini baru pulang 1 kali habis UTS kemarin. Ini mau pulang lagi habis UAS. Kalau aku sih tipsnya itu kan aku baru pertama nih merantau ke Luar luar pulau. pulau Sumatera gitu. Lagi ide pemandangan ya, tentunya kangen sih dengan sering video call aja gitu. Misalnya ada di rumah itu ada yang ulang tahun gitu, nah sama PC gitu. Ya sama sih. Komunikasi ya. Iya, komunikasi. Penempatan pas sudah lulus dari Politeknik Statistika STIS itu di mana sih? Untuk 2 tahun ke atas itu tuh penempatannya rata-rata di BPS ya, karena kan di sini kan ya dinaungi oleh BPS pada bentuk ST. Nah, namun ada beberapa instansi kayak Kementerian Keuangan atau bahkan di STIS ini juga mau ngambil dari lulusan kita pun boleh gitu. Semuanya tergantung itu sih, tergantung kebutuhan sih. Tapi rata-rata ya kayak BPS. Untuk 2 tahun ke depannya Bang, 2 tahun belakangan ini itu tuh udah ditentuin informasinya gitu. Kayak aku misalnya di BPS Pusat kan. Nanti kerjanya itu di kemungkinan besar nih di BPS Pusat di yang Jakarta. Tapi tidak menutup kemungkinan kita ke instansi lain gitu. Itu aja ya. Kira-kira biaya per bulannya hidup di sini itu berapa? Waduh. Dari Umi dulu deh. Ya dari Umi dulu ya. Jadi pemilik channelnya dulu. Oke, Iya. kalau aku sih 2 sampai 2,5 juta sih. Sama ya. Kayaknya sama sih. Sama lah. Hampir sama sih untuk pengeluaran sebulan dari 2 juta sampai 2,5. Terus kalau biaya kosnya itu 750. Fasilitas mungkin bisa sekalian dibilang apa aja. Barangkali jadi rekomendasi ya Iya. buat teman-teman yang mau di sini. Ya, dari Umi dulu deh. Kalau aku itu sih lemari, terus Apa ada? kasur, terus kamar mandinya luar sih luar. Terus ada dapur. Udah sih. Itu aja. Fasilitasnya mungkin hampir sama kayak Umi. Terus tambahannya itu mungkin wifi. Oh iya. Oh iya, wifi rata-rata Jakarta ada gitu. Semua. Rata-rata semua. Kalau aku 2 sampai 3, kosku 1 bulannya 1,2. Waduh. Tapi itu exclude wifi. Jadi 1,2 itu udah ada di kamarnya di sini, ada kamar mandi dalam, kasur dipan, meja kursi, lemari. Terus kamar mandinya itu ada shower sama toilet duduk. Terus udah ada dapur juga sama ruang bersama gitu. Terus udah include air juga. Plusnya juga di belakang kampus. Jadi deket. Jalan cuma 2 menit. Berarti Persentir ya? Iya, kos cewek. kalau apa sih mungkin 2 sampai 3 ya. Kalau uang kosku 7,5 ya, sama dengan Dino. Inputnya sama dengan Dino juga, WC keluar juga. Terus kalau hitungan kayak kasar nih, misalnya itu sehari 50 lah. Semua makan, semua transport. Tapi di sini nggak ada transport, ya. Terus minum dan segala macam itu 50 sehari. Kalau dikali 30, 1.500.000. Ya sekitar 2 juta lebih kan. Kalau transport di sini murah ya, karena Jadi umum. kalau Jakarta itu 3,5 aja. Bolak balik pernah 2.000. Halo my friend. Aku jadi Uminya. Ini udah apa belum sih? Yuk. Jadi panggil Dino. Saya berasal. Gak semuanya tuh bisa setangguh itu buat nyoba gitu, apalagi udah para gitu. Ambis. Enggak. Jadi jawabannya ambis ya.
sekalian aja. Kalau di sini praktikumnya asik kok, nggak kayak di kampus lama gitu.